فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Maka disebutkan dalam pembahasan ini, wanita yang diceraikan itu ada dua. Wanita yang ditolak raj'i. Tolak raj'i. Artinya ditalak tapi masih bisa rujuk kembali. Bukan talak ketiga, bukan pula khulu. Kalau khulu itu bain, udah pisah dia. Disebutkan tajibu nafaqatul mutallaq raj'iyyah wa suknaha fil iddah. Wajib nafkah buat wanita yang diceraikan dengan tolak raj'i dan juga tempat tinggal buat dia. Jadi wanita yang diceraikan itu, suami tadi tolak raj'iyyah, suami ini wajib memberikan nafkah kepada istri, memberikan tempat tinggal, tidak boleh mengusir dia. Di surat At-Talaq ayat pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ada potongan ayatnya, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian mengusir istri-istri kalian yang diceraikan itu. Udah diceraikan sama suami, tapi karena tolak raj'i jangan diusir, jangan dikeluarkan dari rumah. Dan perempuan itu juga nggak boleh keluar dari rumah itu, gitu. Kabur dari rumah itu jangan, kecuali kondisi terpaksa. Tapi hukum asalnya wanita ini punya hak tempat tinggal. Jadi suami yang menceraikan istrinya, menceraikan engkau, ya sudah, tetap dia tinggal di situ. Kemudian di surat At-Talaq ayat 6, Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Tempatkan istri-istri kalian di tempat kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan menyusahkan perempuan. Oke, mungkin kadang-kadang kita udah gak suka sama istri kita ini itu, tapi jangan menyakiti dia. Fa imsakun bima'ruf, ini prinsip ya, prinsip dalam rumah tangga. Di dalam agama Islam ini Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Lanjutkan rumah tangga dengan cara yang baik atau berpisah baik-baik. Nggak usah ribut, nggak usah teriak-teriak. Kalau perlu, nggak perlu sampai ke pengadilan. Udah baik-baik. Berikan kewajiban, berikan hak istri-istri tadi yang merupakan kewajiban para suami. Tempat tinggal dikasih, nafkah juga diberikan kepada dia. Dan posisi istri yang diceraikan tolak raj'i ini masih istri. Oleh karena itu kalau suaminya menceraikan lagi, jatuh cerai, masih istri, bukan orang lain. Nafkahnya berapa? Ya sudah, engkau biasa kasih berapa dia. Anak biasa kasih Ustaz 5 juta, tapi karena sudah anak tolak, anak kasih 1,5 juta. Ya enggak lah, tetap 5 juta tadi. Oh, dia kan nggak melayani anak Ustaz, diranjang. Loh, kalau mau melayani antum, fadol rujuk jadi. Kan antum yang nggak mau. Artinya kan yang tidak mau dilayani siapa? Suami. Maka tetap nafkah berikan secara sempurna buat dia. Ada kondisi istri yang kabur, nggak usah kasih nafkah. Ya. Kalau istrinya nasyiza, dia kabur dari rumah, maka suami tidak perlu kasih nafkah. Dia udah ceraikan, tahu istrinya kabur. Dan ada para orang tua ya, yang kurang berilmu kadang-kala, yang dia memaksa putrinya keluar dari rumah setelah diceraikan suami. Anaknya ngomong, ayah, aku punya masalah sama suamiku. Suamiku menjatuhkan talak 1 sama aku. Marah orang tuanya. Siap-siap nak, kopernya semua sudah. Ini menantu kurang ajar, ini tuh jangan. Boleh jadi suaminya sedang memperbaiki rumah tangganya, dia tidak mengusir istrinya, tetap istrinya kasih nafkah. Maka orang tua seharusnya ngomong, nak, sabar nak, engkau lihat apa masalahmu sama suamimu, perbaiki. Jadi bukan itu anak dibawa keluar jemaah. Ini ketika dia diceraikan, nggak perlu ego-egoan di sini. Wah, di mana martabat anak kalau anak tidak jemput anak-anak yang sudah diceraikan? Jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tukhrijuhunna. Dari pihak suami jangan usir istri-istri kalian yang sudah diceraikan. Dari pihak wanita dan keluarga wanita, wala yakhrujna. Jangan mereka keluar. Tidak dikeluarkan dan tidak keluar dengan keridhaannya. Oh enggak, saya rela keluar sendiri. Islam itu benar-benar menjaga rumah tangga. Perceraian itu solusi terakhir. Adanya iddah sudah kita bahas. Tujuan salah satunya mungkin masih bisa diperbaiki. Mungkin masalah yang kemarin dianggap besar ternyata bukan masalah sebenarnya. Karena ada sebagian kita, masalah kecil dibesarkan, masalah besar ditambah besar. Seharusnya suami yang bijak itu masalah kecil dilupakan, masalah besar dikecilkan. Kalau ingin rumah tangga itu berlangsung dengan baik. Jadi ingat, wajib. Ini pendapat ini bukan sebagian ulama, tapi dinukil ijma. Imam Syafi'i menukil ijma, kesepakatan semua. Jadi jangan antum cari pendapat-pendapat lain. Mungkin ada yang tidak mewajibkan nafkah Ustaz ini itu. Nggak ada. Ini ijma. Jangan kabur dari kewajiban. Anda sudah nggak senang sama istri Anda Ustaz, ya tetap walaupun kau tidak senang sama istrimu, kasih nafkah dia.
Taib. Bagaimana kalau cerainya itu nggak bisa rujuk lagi? Ini yang dikatakan tolak bain. Nggak mungkin rujuk kecuali dengan nikah baru, atau dia menikah lagi lalu diceraikan baru rujuk. Di sini disebutkan tajibun nafaqah wa sukna lil mutallaq al bain al hamil fil iddah. Disebutkan di sini kalau ternyata istrinya yang diceraikan dengan tolak bain dalam kondisi hamil, maka wajib memberikan nafkah. Sebenarnya nafkahnya itu buat anak yang di perutnya, tapi nggak mungkin. Apa bisa anak di perut dikasih makanan sendiri gitu ya, ibunya nggak makan? Nggak mungkin. Berarti nafkahnya buat ibunya. Ibunya ini butuh ke bidan untuk periksa anaknya, ibunya ini butuh minum vitamin, ibunya ini butuh susu. Sampai kapan Ustaz ya? Sampai lahiran. Sampai lahiran. Kalau lahir ternyata masih nyusui, engkau kasih biaya penyusuan itu nanti. Di mana Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 6. Jadi suratnya surat At-Talaq, surat perceraian. Allah mengatakan wa in kunna ulati hamlin. Kalau ternyata istri-istri yang diceraikan itu dalam kondisi hamil, fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Maka berikan nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Jadi ketika diceraikan dia hamil 3 bulan, ya berarti nafkahnya selama 6 bulan. Walaupun nggak bisa rujuk. Kenapa? Karena jelas Allah dengan tegas menyebutkan di sini kalau hamil wajib kasih nafkah. Kadang-kala kita melihat ada suami-suami yang kabur dalam kondisi istrinya hamil. Dia memang tinggal bersama mertua, tinggal di rumah istrinya. Karena ribut dia ceraikan istrinya dan itu sudah cerai yang ketiga. Kemudian dia kabur, lupa sama anak dan istrinya. Inilah yang menyebabkan sebagian orang tidak berkah rizkinya. Kalau ada sebagian kita, kenapa Ustaz anak susah hidupnya? Oh, mungkin engkau tidak kasih nafkah dengan yang menjadi kewajiban. Walaupun engkau sudah bercerai, anak itu tetap kewajiban. Kalau kondisi ibunya hamil, engkau wajib kasih nafkah. Ketika orang melaksanakan kewajiban, tadi kita bacakan hadis qudsi itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Anfiq ya ibna Adam unfiq alaik." Wahai anak Adam, keluarkan nafkah. Aku akan kasih engkau gitu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan dari harta, Allah akan kasih ganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Antum takut? Padahal sebagian, ya Allah, lebih mementingkan rokoknya daripada nafkah buat anak dan istri. Ada kejadian, Anda lupa di Jember atau tempat lain. Ini ada orang tua datang ke sekolah, anaknya sekolah SD, dia minta keringanan. Karena dia ini kalau nggak salah tukang beca, penghasilannya nggak seberapa. Bayar SPP sekolahnya 50.000 jamaah. Dia minta keringanan, kami tidak mampu. Iya, Bapak kerjanya apa? Kata dia, beca saya. Oh iya Pak. Bapak ngerokok? Kata dia. Iya ngerokok. Sehari, ini dulu jamaah, sehari 10.000. Sebulan 300.000. SPP anak 50.000. Nggak mampu? Iya nggak mampu saya. Jamaah, kita lihat orang ini kadang-kadang tidak berpikir dengan logis. Diajak dia berpikir, engkau itu tiap bulan minimal 300.000 dibakar, yang menyebabkan penyakit buat dirimu. Anakmu sekolah hanya 50.000, engkau katakan nggak mampu. Ini yang terkadang membuat sebagian orang hidupnya menderita. Dia terus dia merasa nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu. Penyebabnya ternyata dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang ayah, kewajiban dia sebagai seorang suami. Akhirnya dicabut tuh berkah dari rumah tangga. Jadi ingat, kalau hamil wajib. Kalau anak, ya anak. Nggak ada ceritanya mantan anak. Itu dulu bapak saya Ustaz. Yang mana? Itu dulu. Sekarang bukan sudah. Nggak ada jamaah. Mantan istri ada, mantan bapak nggak ada, mantan anak nggak ada. Kemudian bagaimana kalau yang diceraikan ini dengan perceraian bain tadi, tolak bain, nggak hamil? Apakah tetap wajib memberikan nafkah? Dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, nggak wajib. Kita bicara nggak wajib, bukan berarti nggak boleh ngasih jamaah ya. Artinya secara hukum agama tidak berdosa. Tidak wajib memberikan nafkah kepada al-bain al-hail, orang yang talaknya bain kemudian dia tidak hamil, tidak itu tempat tinggal, tidak pula nafkah. Dan ini pendapatnya Hanabilah, mazhab Hambali, ucapan sebagian salaf, dan pendapat Zahiriyah, dan itu yang dipilih oleh Ibn Abdul Bar dari mazhab Maliki dan Ibnu Qayyim. Apa dalilnya? Kenapa kok dia tidak dikasih nafkah? Hadis Fatimah disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan, Fatimah binti Qais kalau nggak salah,
Dia ini diceraikan oleh suaminya dalam kondisi suaminya nggak ada. Jadi diwakilkan, boleh ya. Ketika seorang dalam safar ngomong, aku ceraikan istriku, yang kau kasih tahu dia. Hanya ketika diceraikan, dikasihlah nafkah. Dikasih gandum syair. Yang gandum ini, gandum yang murah sebenarnya. Dikasih, marah dia. Apa kayak gini? Aku akan laporkan ke Nabi SAW. Kata keluarganya mengatakan, engkau itu sebenarnya nggak punya hak nafkah. Kami hanya berbuat baik kepadamu. Nggak punya engkau hak nafkah. Karena tolaknya tolak bain, kata dia. Enggak, aku akan tanya kepada Nabi SAW. Kemudian bertanyalah kepada Rasul SAW. Ya. Kata Nabi SAW, benar. Engkau nggak punya hak nafkah. Sudah. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk beriddah di rumah salah satu sahabat yang buta. Lalu Nabi mengatakan, kita lihat ya, Fatimah ini nggak cocok sama suaminya. Suaminya menceraikan dia. Nabi berpesan kepada Fatimah sallallahu alaihi wasallam, kalau masa iddahmu udah selesai, engkau kabarin aku. Ini cerita yang mungkin kita pernah dengar. Ketika dia selesai masa iddahnya, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh Muawiyah, aku dilamar oleh Abu Jaham. Bayangin. Berarti perempuan ini perempuan yang sebenarnya diinginkan oleh laki-laki, cuma nggak cocok sama suaminya. Nabi SAW mengatakan, kalau Muawiyah punya masalah ekonomi, fasa'lukun lama lalahu, dia miskin, nggak punya harta. Jadi kalau ada perempuan nolak antum karena antum mahasiswa nggak punya fulus, jangan oh matre ustaz, enggak. Karena memang perempuan ini butuh nafkah, hidup ini butuh biaya, rumah walaupun ngontrak nggak apa-apa, yang penting ada. Jangan dikatakan insya Allah Pak. Ya kalau kita cinta Ustaz, hidup di bawah kolong jembatan pun jadi. Enggak, jangan. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, kalau Muawiyah sa'lu, kalau ada masalah fulus, maafi dia. Maafi fulus. Kalau orang sekarang mungkin bahasanya maafi fulus. Bahasa Nabi SAW, fasa'lukun lama lalahu. Dia punya harta. Amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fala yabau asahu an atiqih. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan dia suka mukul atau dia suka pergi jauh-jauh, jarang pulang. Untuk kalau jadi ustadz jarang pulang ya, ada ustadz keliling terus, ada susah kok hidupmu, boleh ditolak. Terus kata Nabi SAW, inkihi Usama, engkau nikahlah sama Usama bin Zaid. Kata Fatimah, aku nikah sama Usama, hidupku penuh dengan kebahagiaan. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya perempuan yang yang diceraikan dengan tolak bain itu nggak ada nafkah. Tapi ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dia punya hak tempat tinggal saja, tapi nggak nafkah. Ada pendapat yang mengatakan, oh tetap dia wajib dikasih nafkah, wajib dikasih tempat tinggal. Namun pendapat yang pertama itu yang mengatakan tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, itu pendapat yang kuat berdasarkan hadis Fatimah binti Qais tadi, di mana Nabi SAW mengatakan, la nafaqata laki wala sukna. Engkau nggak punya hak nafkah dan tidak punya hak tempat tinggal. Jadi pada waktu dikasih gandum yang murah, dia berkata, kalau memang aku punya hak nafkah, aku minta nafkah yang sesuai. Bicara nafkah yang sesuai ini, kalau dia orang kaya, berapa biasanya nafkahnya antum sama dia? Orang tuh beda-beda kelasnya. Tapi kalau katanya Fatimah, kalau aku memang nggak punya hak nafkah, aku tidak akan ngambil sesuatu pun dari kalian. Ini fair aja. Kalau dia punya hak nafkah, kasih yang sesuai aku. Kalau nggak punya hak, aku nggak akan minta sedikit pun. Yang dikasih itu aku nggak akan terima. Dan betul, ternyata dia tidak punya hak nafkah. Tapi bagaimana kalau seorang istri yang berpisah dengan suaminya karena ada aib di diri suaminya? Apakah dia punya hak nafkah? Di sini para ulama mengatakan, al-mar'atul mufariqatu zawjaha bi'aibin, seorang istri yang berpisah dengan suaminya karena aib. Tahu-tahu ternyata suaminya punya masalah kesehatan, impoten umpamanya. Ternyata suaminya tidak suka sama wanita. Ada jamaah laki-laki yang menikah hanya sekedar untuk mengelabui, padahal dia punya kelainan. Nah, bagaimana nih perempuan ini ketika dia berpisah sama suaminya yang seperti ini? Disebutkan la nafaqata laha, tidak ada nafkah buat dia. Ini pendapat jumhur ulama. Barakallahu fiik. Kita dengarkan adzan.